Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, tak terasa sudah 2 minggu lebih kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Sebaiknya di bulan Ramadan ini kita melakukan hal-hal, amalan-amalan yang bermanfaat. Amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan ini yaitu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Petunjuk dan pedoman ini akan kita dapatkan apabila kita membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran. Saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat beberapa keistimewaan dan keutamaan apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu dilipat gandakannya pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala manusia, amalan-amalan kebaikannya hingga 700 kali lipat. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa sesungguhnya itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena hambaku telah menahan syahwat dan makanannya untukku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka akan diperolehnya kebaikan dari huruf itu. Yaitu 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Berdasarkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, akan didatangkan di hari kiamat Al-Quran dan para pembacanya yang dahulu mereka mengamalkan dengan diawali dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, yang membela mereka karena mereka membaca kedua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa dijauhkan dari godaan syaitan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan terfokus dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita pahami. Sehingga itulah yang dibenci oleh syaitan, dikarenakan mereka semakin sulit untuk menggoda para manusia. Orang yang tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah beramal soleh, dan tidak dekat dengan Allah, maka akan dengan mudah digoda oleh syaitan, dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah orang-orang yang membaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran dan merendahkan juga karenanya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari dan memahami Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengetahui namun mengingkari Al-Quran akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca Al-Quran yang terakhir yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif. Al-Quran merupakan kitab yang berisi berbagai ilmu dan hikmah positif. Maka dengan membacanya, orang-orang yang membacanya akan dipengaruhi oleh berbagai
hal-hal yang positif. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau dalil agama, bukan berdasarkan hawa nafsu atau hal-hal negatif lainnya. Sehingga Ramadan kita menjadi lebih indah dan bermakna. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.